Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Teknik Elektroproses semester 4, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman artikel integrasi keilmuan umum dan agama. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel tersebut dalam beberapa bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan terakhir yaitu bab kesimpulan. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan dijelaskan bahwa menurut penafsiran sebagian cendekiawan muslim, ajaran Islam memuat semua sistem ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi dalam sistem keilmuan Islam. Dikotomi ilmu ke dalam ilmu agama dan non-agama sebenarnya bukan hal baru. Islam telah memiliki tradisi dikotomi itu sejak dulu, seperti Al-Ghazali menyebut kedua jenis ilmu tersebut sebagai ilmu syariah dan gairu syariah. Tetapi dikotomi tersebut tidak banyak menimbulkan problem dalam sistem pendidikan Islam, hingga sistem pendidikan barat diperkenalkan ke dalam Islam melalui imperialisme. Sejak itulah terjadi dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Sejak detik itu masih kuat anggapan dalam masyarakat bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Dengan kata lain, ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu. Dalam sejarah hubungan ilmu dan agama di barat, pemimpin gereja menolak teori heliocentris Galileo atau teori evolusi Darwin. Sebaliknya, Isaac Newton dan tokoh ilmu-ilmu sekuler yang lain menetapkan Tuhan hanya sekedar sebagai penutup sementara lubang kesulitan yang tidak terpecahkan dan terjawab oleh teori keilmuan mereka, sampai tiba waktunya diperoleh data lebih lengkap atau teori baru yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Pada bab pembahasan yang pertama, yaitu pokok-pokok masalah dalam dikotomi ilmu, menjelaskan bahwa perdebatan dikotomi ilmu melahirkan pertentangan antara dua kelompok, yaitu kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan ilmu dikotomi ilmu teosentris. Berdasarkan argumen epistemologi, ilmu pengetahuan antropologis dinyatakan bersumber dari manusia dengan berciri khas akal atau rasio, sedangkan ilmu pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Selanjutnya, pertentangan ini berkembang menjadi pertentangan antara dua jenis ilmu, yaitu agama dan filsafat. Filsafat yang tidak lain adalah akar dari ilmu pengetahuan dikategorikan dalam kelompok ilmu umum. Kemudian agama dikelompokkan dalam ilmu Islam. Dikotomi ilmu barat dan timur diidentikan dengan kecenderungan masing-masing kelompok ilmu pada objek fisik dan mata fisika. Sebagian orang menganggap bahwa ilmu agama sebagai ilmu sakral dan lebih tinggi kedudukannya dari ilmu umum tanpa penjelasan yang tepat. Sedangkan ilmu umum diistilahkan dengan ilmu-ilmu profan, yaitu ilmu-ilmu keduniawian yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika. Ilmu umum berkembang dan diidentikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa penjelasan yang jelas pula. Ketika berbicara tentang hal-hal yang gaib, ilmu agama tidak dipandang ilmiah karena sebuah ilmu baru dikatakan ilmiah apabila objek-objek bersifat empiris, padahal ilmu agama tidak bisa menghindar dari pembicaraan hal-hal yang gaib seperti Tuhan, malaikat, dan sebagainya, mana sebagai pembicara pokoknya. Dikotomi seperti inilah yang telah terjadi dan telah menimbulkan problem yang akut dalam sistem pendidikan, seakan-akan hanya muatan religius itu hanya ada pada ilmu agama, sementara ilmu-ilmu umum semuanya adalah profan dan netral dilihat dari segi religi. Oleh karena itu, di antara ilmu-ilmu agama dan umum tidak seharusnya ada klaim berlebihan, karena keduanya sama-sama mendapati posisi yang mulia sebagai objek ilmu. Pada topik kedua, yaitu integrasi epistemologi, deantroposentris, dan integralistik.
menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk etika, hukum, kebijaksanaan, dan dapat menjadi teologi ilmu serta grand teori ilmu. Pada peradaban yang disebut pasca modern perlu ada perubahan, yaitu gerakan sakralisasi, deprivatisasi agama, dan ujungnya adalah diferensiasi atau penyatuan dan rujuk kembali. Kelakuan diferensiasi menghendaki perpisahan antara agama dan sektor-sektor kehidupan lain, maka diferensiasi menghendaki penyatuan kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain termasuk ilmu dan agama. Agama menyediakan tolak ukur kebenaran ilmu, bagaimana ilmu diproduksi, tujuan ilmu, dimensi ontologi dalam teologi ilmu ini penting untuk digarisbawahi. Sebelum manusia keluar mengembangkan ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif. Artinya suatu ilmu tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain, non-agama dan anti-agama sebagai norma, tetapi sebagai gejala keilmuan yang objektif semata. Meyakini latar belakang agama yang menjadi sumber ilmu atau tidak menjadi masalah. Ilmu yang berlatar belakang agama adalah ilmu yang objektif, bukan agama yang normatif. Maka objektifikasi ilmu adalah ilmu dari orang beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja. Di samping itu, dalam menangani dan menganalisis isu-isu yang menyentuh kemanusiaan dan keagamaan era modern dan pasca modern dengan diakuisasinya berbagai pendekatan baru yang diberikan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer. Pada topik ketiga yaitu integrasi epistemologi, pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Epistemologi biasanya dipahami sebagai teori ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan langsung yang tidak merupakan hasil dari pemikiran secara sadar atau perspektif indera. Pertama, metode bayani merupakan metode pemikiran yang menekankan pada otoritas teks dan dijustifikasi oleh naluri penarikan kesimpulan. Ini bisa dilakukan secara langsung dengan memahami naks sebagai pengetahuan yang jadi dan langsung diaplikasikan tanpa proses pemikiran, maupun secara tidak langsung di mana naks dipahami sebagai pengetahuan mentah yang perlu ditafsirkan dan perlu penalaran. Dengan demikian, peran akal pikiran dalam memahami dan menafsirkan hal-hal yang terkait dengan sosial keberagaman atau religiusitas manusia memang sangat terbatas. Kita sebagai umat Islam akan percaya bahwa sumber segala ilmu adalah Allah, Tuhan yang sering kita sebut sebagai kebenaran. Tuhan sebagai kebenaran sejati tentu merupakan sumber dari segala kebenaran lainnya, termasuk kebenaran atau realitas ilmu seperti Quran, hadis. Dengan demikian, sumber dari ilmu adalah berasal dari Allah, seperti apa yang dikatakan dari Ibnu Khaldun bahwa ilmu agama didasarkan pada otoritas bukan akal, dan yang dimaksud dengan otoritas adalah Al-Quran dan hadis yang bertindak sebagai tafsir atasnya. Pada topik keempat yaitu integrasi ontologis. Dalam ontologi berarti kajian tentang hakikat yang ada, tentang hakikat wujud. Tradisi barat permasalahkan ontologi ini memunculkan dua kelompok pemikiran, yaitu materialisme dan idealisme. Pertama, materialisme merupakan kelompok pemikiran yang menyatakan bahwa realitas di dalam dunia ini merupakan kuantitas fisik yang dapat diukur secara matematis. Sedangkan yang kedua adalah kelompok pemikiran idealisme. Kelompok ini meyakinkan bahwa realitas alam raya ini tidak hanya bersifat material, melainkan terdiri atas atau berkaitan erat dengan ide, pikiran, atau jiwa. Perbandingan antara dua alam ini adalah sebagai kulit dengan isinya, bentuk luar sesuatu dengan rohnya, kegelapan dengan cahaya, atau kerendahan dengan ketinggian. Alam malaikat disebut alam atas, alam rohani, dan alam nurani. Sementara alam syahadah adalah alam bawah, alam jasmani, dan alam gelap. Persoalan berkaitan antara alam fisik dan metafisis di atas Islam menyatakan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan bersifat hierarki. Di dalam Islam berlaku pandangan bahwa realitas objektif alam semesta ini merupakan satu kesatuan. Dan pada topik terakhir yaitu integrasi aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan tujuan dari pengembangan keilmuan dan aplikasinya dalam diri dan masyarakat. Di barat, persoalan ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu pertama kelompok yang menyatakan bebas nilai lepas apa yang dimaksud baik dan buruk,
Memasukkan nilai ke dalam ilmu menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu memihak dan dengan demikian menghilangkan objektivitasnya. Kelompok kedua menyatakan bahwa ilmu tidak bebas nilai, artinya ilmu dan teknologi menjadi instrumen penting dalam setiap proses pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia seluruhnya. Dengan demikian, ilmu dan teknologi haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan bukan sebaliknya. Pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari materi tersebut memiliki tolak ukur validitas keilmuan yang berbeda. Jika pendekatan ketiga keilmuan itu terjalin atau saling terkait, maka kita mempunyai harapan untuk mengakhiri dikotomi ilmu yang sampai detik ini belum terselesaikan. Setiap program penelitian yang memungkinkan untuk diterapkan harus sebenarnya ditinjau ulang guna meyakinkan bahwa ia bukanlah ketidakadilan secara ekonomi, sosial, atau budaya. Setiap usaha penelitian dan proyek yang destruktif harus dicegah karena sains dan teknologi semacam ini dapat memancing pola konsumtif yang merajalela. Sekian presentasi saya mengenai artikel tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.